Halo, komunikasi dalam keluarga di era digital. Bagaimana hubungan suami istri, orang tua anak di zaman digital ini. Kita lihat gambar di mana bapak, ibu, anak melihat laptop, itu ciri-cirinya di zaman digital ini. Digital itu artinya pakai internet, ya, melalui udara semua. Ya, bagaimana sekarang komunikasi dalam keluarga papa, mama, anak-anak, ini yang kita bahas. Pertama, next, di akhir zaman ini, firman Allah akan dipelajari, pengetahuan akan bertambah, namun kesesakan hidup melanda seluruh dunia. Tapi satu hal dijanjikan Tuhan, orang beriman akan dilindungi oleh Tuhan. Ini yang kita lihat. Kitab Daniel itu ribuan tahun yang lampau. Menulis dalam Daniel pasal 12 ayat yang keempat demikian ini. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu. Tutup firman Allah. Meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi orang tidak banyak mengerti apa ini Alkitab ini. Apalagi kitab-kitab wahyu. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nanti pada akhir zaman, yaitu zaman kita sekarang ini, maka orang mulai menyelidiki firman Allah, pengetahuan akan bertambah banyak. Jadi dulu merupakan rahasia, sekarang dicari, diselidiki banyak orang, tapi juga ayat 1 mengatakan demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikail, penghulu malaikat, pemimpin besar itu, dan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Kesesakan melanda dunia belum pernah terjadi zaman dulu. Sekarang akan terjadi. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yakinkah kita nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Sebab kiamat itu sudah dekat. Saya pernah dengar khotbah di masjid, kiamat itu ada dua macam. Kiamat pribadi, kiamat umum. Kiamat pribadi itu apabila malaikat El-Maut datang menjemput pribadi kita. Covid bisa, penyakit bisa, malaria bisa, apapun juga bisa menjemput kita secara pribadi. Are you ready to go? Sudah siap? Tapi ada kiamat umum di mana langit ini digulung. Diganti dengan langit baru dan bumi baru. Sekarang ini sudah sekalian dikatakan tentang komunikasi digital. Next. Nah itu lihat. Komunikasi biasanya kita hubungan begini. Tapi sekarang hubungannya ke udara, dipancarkan balik. Ini disebut di komunikasi digital atau komunikasi penggunaan internet. Dapat berhubungan secara global, mendunia. Ini ajaib. Kemajuan pengetahuan kata Daniel. Daniel itu nabi yang hidup dalam pembuangan ke negeri Babilonia. Ya, 7 abad sebelum Yesus lahir, kira-kira 7 abad berarti 2700 tahun yang lampau udah meramalkan akhir zaman ini akan terjadi perkara itu.
maju, penggunaan internet luar biasa, dapat berhubungan sampai ke seluruh dunia. Saya punya cucu belajar di London. London jauh, tapi kita bisa kontak. Cucu yang lain di Singapura, yang lain di Australia, tapi bisa kontak. Mendunia. Ini zaman sekarang. Ya, terus kemudian kita lihat. Ini kemajuan dunia modern. Masalat itu berasal bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Manfaat. Segi positifnya adalah dari komunikasi di era digital, berlandaskan internetnya adalah bisa berhubungan secara global. Dunia manapun kita bisa. Dua, mereka yang terpisah dapat terhubung dan terhibur. Sekarang kita melihat zaman isolasi. Saya dari rumah saya di Kebun Manggu mau ke sini, lewat, kemudian mau menerabas Mustafa, tidak bisa. Isolasi, sebelah sini isolasi. Putar balik. Sekarang ini zaman isolasi. Karena tadi dikatakan, dunia ini mengalami kesesakan yang luar biasa pada akhir zaman. Karena itu isolasi di mana-mana. Tapi sudah sekalian, bagi orang zaman sekarang ini, meskipun bagaimanapun kita bisa terhubung secara global. Kemudian kita bisa, yang terisolasi itu dapat terhubung dan hatinya terhibur. Kalau seorang keluarga kita kena COVID di rumah sakit, betapa sedih hatinya. Siapa yang bisa menghiburkan dia? Tapi bersyukur masih ada, saudara sekalian. Ya, biasa lihat layar daripada komputer dalam bentuk HP kah, laptop kah, ya, dia masih bisa lihat, hatinya terhibur. Nakes tenaga kesehatan yang tidak bisa pulang, bisa lihat anaknya. Anak-anaknya tidak boleh mendekati ibunya. Dia bisa lihat, halo, dia calling anaknya melalui video. Ini bisa terhubung, saudara sekalian. Ya, jadi terhibur di masa pandemi ini. Ya, ini namanya manfaat luar biasa. Kita lihat berikutnya. Ini mengubah cara hidup kita. Cara bekerja berubah. Saya punya cucu, Joy, bekerja di Jakarta. Tapi sekarang Jakarta lockdown, bekerjanya di Bandung aja. Enggak perlu ke Jakarta. Cara belajar enggak perlu ke sekolah. Tadinya diumumkan sekolah tatap muka. Sekarang stop, enggak boleh. Merah padam, merah tua, Bandung, Jakarta. Lalu kemudian mereka itu komunikasinya, belajarnya itu melalui internet, melalui laptop, melalui digital. Bahkan komunikasi individu, pribadi demi pribadi. Udah tahu kalau orang pacaran bisik-bisik, wah ketawa sendiri, senyum sendiri, pribadi. Ini luar biasa loh. Zaman dulu orang pacaran nggak boleh, namun juga susah. Zaman sekarang mama nggak tahu, papa nggak tahu, ketawa sendiri di kamar, individu, luar biasa. Keempat, dapat melakukan apa saja dengan mudah dan hemat. Praktis.
efisien. Kalau zaman dulu mesti nulis surat, masuk ke kantor pos. Sekarang nggak ada itu, praktis. Tinggal cek. Hemat. Cek. Murah sekali. Ini manfaatnya, saudara sekalian. Ya, kita main di sini aja kita lihat manfaatnya luar biasa. Saudara-saudara muda tidak tahu bagaimana susahnya orang zaman dulu berkomunikasi. Kalian sekarang menikmati gampang sekali. Inilah anugerah digital, internet. Ya, berikutnya. Tapi di samping manfaatnya, itu kita lihat juga mudaratnya. Kita tahu manfaat yang besar mencari informasi. Kalau nggak tahu buka Google. Sudah tidak tahu, saya banyak kekurangan. Tapi kalau saya buka Google semua berjawab. Google menjawab setiap masalah. Menjadi alat komunikasi. Halo, hubungan semua. Sosialisasi. Bermasyarakat, memperkenalkan sesuatu atau memperkenalkan sistem kepada orang lain, serta menerima tanggapan. Apa tanggapanmu? Kita langsung bisa beri jawab melalui internet zaman sekarang ini. Mencari hiburan, kita bisa TikTok sendirian di kamar melalui sini. Ini segala bisa ini, ya, menolong pekerjaan sehari-hari, bisnis kita. Ya. Di sini saya lihat banyak yang berbisnis rumah makan, tinggal PO, cari order. Ini semua manfaatnya luar biasa. Financial technology, mau pinjam uang, fintech, sini, e-commerce, dagang melalui komputer dengan Tiongkok, apa juga. Ini luar biasa kemajuannya, manfaatnya. Tapi kita sekarang membahas tentang mudarat. Mudarat itu dari bahasa Arab berarti merugikan. Segi negatifnya dalam kehidupannya. Yang saya lihat, saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri keluarga masa kini sudah terjebak dalam arus modernisasi. Mau atau tidak. Saya sudah tua, umurnya sudah kadaluarsa, tapi kalau saya masih mau berkhotbah, saya mesti belajar betul. Ya. Hal-hal ini, tapi saya lihat dari kemajuan-kemajuan ini ada yang negatifnya, yaitu di mana anggota keluarga sibuk masing-masing. Ya. Kita lihat di ruang tamu sampai ruang tidur itu semua dilengkapi dengan alat-alat modern. Apa yang ada di dalam ruang tamu, ruang tidur, audio visual. Audio itu bisa didengar, visual itu bisa dilihat. Apa itu? TV dan sebagainya itu. Audio didengar, visual dilihat. Ya, kemudian komputer. Rasanya hidup zaman sekarang itu tidak bisa pisah dengan komputer. Telepon. Dulu telepon kabel, sekarang nggak usah pakai kabel, pakai ini langsung. HP dan alat-alat lainnya. Sekarang manusia modern itu terjebak dalam sini. Nah, oleh karena itu sudah sekalian kita melihat juga manusia modern itu miskin dalam komunikasi. Sepi keluarga itu karena terdiri dari anggota keluarga yang tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Untuk memperhatikan ini aja waktunya banyak, saudara. Sebab kalau dulu kita hidup di satu desa kecil, komunikasinya orang desa itu aja.
Itu pun seperlunya. Tapi sekarang kita satu desa itu namanya sedunia. Semua orang bisa hubungan sama kita. Apalagi kita kalau dikenal orang. Aduh, saya pernah mengajar di Belanda, saya pernah mengajar di Australia, saya pernah mengajar di Singapura. Itu orang Belanda, waduh. Sampai saya pikir di hari tua ini kalau saya komunikasi begini, habislah waktu saya, nggak sempat istirahat. Nah itu jeleknya, ya. Karena itu komunikasi dalam keluarga itu jadi sepi. Keluarga tenggelam dalam kesibukan dan perhatian dari kepentingan diri masing-masing. Semua pentingan diri kita perlu membalas nih. SMS yang masuk, WA yang masuk kita mesti balas. Ya, terus anggota keluarga ada tapi membisu. Satu dengan lain membisu. Hanya bicara seperlunya. Komunikasi kasih dalam keluarga sangat merendah mutunya. Menurun sekali. Komunikasi orang tua dengan anak, anak dan orang tua makin hari makin sepi, makin turun. Ini buruknya kemajuan sekarang. Kenapa banyak info yang mereka tangkap? Kalau dulu cuma ada satu desa, sekarang satu dunia. Masuk info-info ini sudah sekalian, banyak hal yang mereka pikirkan dan mereka harus gerak cepat untuk menanggapi semua informasi tersebut, membalasnya, ya, agar tidak ketinggalan zaman. Mereka sibuk, ya, agar jangan dianggap lamban, sehingga membuat orang lain tidak lagi sempat mengembangkan hubungan persahabatan, hubungan kasih di antara anggota keluarga, orang tua, anak, ayah, ibu, nggak sempat lagi mengembangkan hubungan kasih macam itu, hubungan memperhatikan satu kepada lain anggota keluarga, orang tua, anak. Jadi makin hari makin rendah mutunya akibat secara negatif. Bila ada komunikasi yang dangkal, jadi ada komunikasi, ada hubungan, tapi dangkal. Seperlunya saja. Ngomong itu cuma basa-basi. Ini akibat buruknya. Nah, akibat kesadaran diri dalam relasi anggota keluarga itu sangat rendah. Maka harapan untuk menjadi keluarga Allah, keluarga ilahi, kabur jauh daripada yang dikehendaki Allah. Komunikasi dalam keluarga itu jadi turun, bahkan jadi rusak. Itu sebabnya zaman sekarang banyak sekali sudah sekalian suami yang menyeleweng, punya lagi simpanan. Tidak sedikit istri yang kesepian, ketangkap basah dengan laki-laki lain. Lalu kita lihat anak-anak muda, udah hubungan seenaknya. Bahkan untuk itu pikirannya kacau. Kalau kacau lari ke narkoba dan sebagainya. Ini semua akibat kemajuan modern, komunikasi digital yang memang banyak manfaatnya, tapi tidak sedikit mudaratnya. Belum lagi orang tua menyadari. Kalau zaman dulu orang tua dari 12 sampai 18 tahun dijaga betul-betul. Sekarang nggak bisa jaga. Kalau ada handphone di dalam tangannya, mereka bisa hubungan dengan siapa saja. Yang baik terhubung, yang buruk terhubung. Pornografi terhubung, percabulan, persundalan terhubung. Tergantung tahan apa enggak. Kalau rohanimu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kau adalah bagian dari kehancuran hidup di zaman modern. Ini mudaratnya.
Ini jeleknya saudara sekalian, yang merugikan. Ini segi negatifnya saudara. Merosot hubungan dalam keluarga. Harapan menjadi keluarga ilahi itu lenyap. Sadari ini negatifnya. Jangan kita cuma lihat positifnya saja. Sekarang next kita lihat. Sekarang kita mesti mulai memikirkan kita adalah bukan keluarga dunia loh. Kita ini keluarga Kristen. Tujuan keluarga Kristen itu apa? Supaya menjadi keluarga ilahi. Jangan lupa. Keluarga Kristen dibentuk Tuhan dengan mengikuti citra atau gambar Allah. Jadi hubungan antara keluarga itu seperti hubungan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 menjadi 1. Hubungan keluarga itu seperti dalam hidup kita ini. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh, tapi satu. Selaras. Nah itu sebabnya saudara kita mesti melihat itu ya. Sebagai satu anugerah yang luar biasa. Karena itu harus diatur, dikembangkan menurut gambar Allah juga. Keluarga Kristen adalah manusia yang dibentuk Tuhan dengan mengikuti gambar Allah. Karena itu keluarga Kristen diarahkan, diatur, dikembangkan menurut citra dan gambar Allah. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidupmu, hidupku itu ketika Tuhan menghembuskan napas. Bagian roh Allah ada di dalam kita. Next kita lihat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menciptakan perempuan, lalu kemudian laki-laki itu bersatu dengan perempuan. Supaya jangan sendirian. Supaya jadi Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Hidup kita Tritunggal. Tubuh, jiwa, roh. Harmonis. Maka Tuhan juga berfirman manusia itu jangan sendirian. Mesti ada Tritunggal juga. Suami sudah ada, belum ada istri. Dijadikan perempuan. Akhirnya suami istri menyatu. Nah, ini luar biasa. Kemudian kita lihat lagi apa berikutnya. Ya. Tuhan berfirman, beranak cuculah, berkembang biaklah. Itu perintah Tuhan. Nah, beranak bercucu. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ini Tritunggal ini. Saudara merasa enggak, saudara punya ketritunggalan dalam keluarga? Rela kehilangan anak? Waduh, enggak bisa. Anak itu belahan jiwa. Suami istri belahan jiwa. Enggak bisa dipisahkan. Ini 3 harus harmonis. Bahkan orang tua rela mati demi anaknya. Membela anaknya mati-matian. Karena merasa ini satu kesatuan yang tidak terpisah. Beda sama anak orang lain. Anak orang lain memang urusan dia lah. Tapi anak saya, waduh. Ini urusan saya. Ini milik yang Tuhan titipkan kepada saya. Ya, itu sebabnya keluarga Kristen ini sudah kan lain dari yang lain.
Keberhasilan sebuah keluarga menjadi wadah di mana tiap-tiap pribadi menyadari panggilannya sebagai citra dan gambar Allah. Ingat dalam keluargamu masing-masing, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak yang sudah dewasa. Sekarang saya lihat banyak dewasa muda di sini. Kalian adalah bagian daripada keluarga. Harus menyadari panggilannya sebagai gambar Allah. Sangat ditentukan mutu hubungan itu, kualitas hubungan itu dari suami, hubungan suami, istri, hubungan orang tua, dan anak-anak. Kalau hubungan Tritunggal ini, suami, istri, anak, nggak bagus, maka hubungan itu jadi tidak harmonis, saudara sekalian. Keluarga Kristen terpanggil untuk menunjukkan kesaksian, disaksikan orang, dilihat orang, melalui komunikasi isi hati. Jadi komunikasi itu bukan basa-basi, bukan badannya saja yang berkomunikasi, tapi hubungan suami istri, orang tua anak itu komunikasi batin, komunikasi isi hati, komunikasi yang diberi tempat penting dan utama untuk membangun relasi dalam keluarga. Setiap anggota keluarga, bapak, ibu, anak harus ada komunikasi ilahi dengan tanggung jawab kepada Tuhan untuk membentuk ketritunggalan dalam keluarga sehingga harmonis. Dan tiap-tiap keluarga itu harus merasakan fungsi daripada keluarga. Ini anak berfungsi apa, orang tua, papa berfungsi apa, anak berfungsi apa. Jadi keluarga terbentuk keluarga itu harus terbentuk bagaikan oasis di tengah padang gurun kehidupan. Sudah tahu hidup itu seperti orang lewat padang gurun. Lewat di padang gurun itu panas terik. Enggak ada kuda yang bisa lewat di padang gurun. Enggak ada, mobil juga tidak bisa lewat. Kecuali dia ketemu oasis. Sudah atau oasis. Kalau kita sudah di padang gurun, sudah begitu penat. Dari jauh kita lihat ada pohon-pohon kurma. Waduh, kenapa ada pohon kurma? Berarti di situ ada sumber air. Arab itu kering kerontang. Tapi kalau ketemu oasis, sumber air di padang gurun, cirinya adalah tumbuh pohon-pohon. Begitu juga keluarga itu sebagai oasis, pusat kesegaran, pusat kedamaian di tengah padang gurun hidup ini. Apa yang menjadi kesedihan satu anggota keluarga, harus dirasakan kesedihan oleh anggota keluarga yang lain. Apa yang menjadi sukacita satu anggota keluarga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Cucu saya yang di Singapura itu sekolah di Inggris. Lalu kemudian dia libur pulang ke Singapura. Enggak gampang-gampang. Dia harus diisolasi 21 hari. Orang tuanya bayar sekian ribu dolar Singapura. Anaknya 21 hari makan tidur di hotel, tidak boleh pulang. Aduh, saya sedih juga. Tapi untung ada ini. Kita masih bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, ya, sehingga hatinya terhibur. Hari Sabtu kemarin pulang ke rumah, 21 hari sudah cukup. Aduh, saya lihat itu keluarga bertemu papahnya sama gadisnya,
dipeluk sukacita, mamahnya, adiknya peluk cecenya, sukacita. Ketiga, keempat orang ini tidak bisa dipisahkan. Empatnya sama pembantunya namanya Siti. Sudah puluhan tahun ada bersama mereka. Lalu mereka hari Sabtu malamnya piknik ke pantai. Di pantai itu ada kelihatan kapal-kapal di seberang laut. Disinilah mereka piknik, makan, minum bersama di situ 4 orang, termasuk si Yati ini. Satu keluarga. Keluarga itu hubungan dengan pembantu juga. Jangan dianggap remeh itu. Kalau pembantunya baik, orang tua baik pada pembantunya, semua menjadi seperti satu keluarga yang saling mendukung, saling menunjang. Waduh, indah sekali. Rasanya surga. Saya telepon, halo, selamat ya merdeka. Keluar dari penjara 21 hari, haleluya. Semua anggota itu bersukacita, sebab satu sukacita, yang lain mesti ikut bersukacita. Satu mengalami beban, yang lain merasakan ikut turut berbeban, saudara kalian. Nah, saling merasakan apa yang menjadi kesedihan, maka kesedihan itu menjadi seluruh keluarga ikut bersedih. Apa yang menjadi sukacita, seluruh keluarga sukacita bersama. Itu namanya keluarga. Ya. Sekarang kita ukur komunikasi kasih dalam keluarga Allah. Itu berlandaskan citra dan gambar Allah. Dalam kehidupan keluarga satu kesatuan yang sesuai sebagaimana Allah Tritunggal, kesatuan yang harmonis. Ya. Berlandaskan ya, citra Allah dalam kehidupan itu. Sebagaimana Allah Tritunggal, kesatuan yang harmonis, lalu kemudian suami istri punya anak. Anak itu hasil dari persekutuan suami dan istri, lalu dikaruniai Tuhan anak. Ini Tritunggal dalam keluarga. Jangan lupa anak itu bukan milikmu. Karunia Tuhan. Titipan Tuhan. Dan engkau harus membangun anak itu juga di dalam citra Allah. Berapa banyak orang tua yang tidak membimbing anaknya dalam citra Allah. Sehingga anak itu menjadi anak jalanan, anak buangan, anak narkoba, anak yang waduh. Kalau kita sendiri tidak hormat sama Tuhan, jangan berharap anak kita hormat sama kita. Kalau kita kurang ajar sama Tuhan, maka anak kita juga kurang ajar sama kita. Ingat itu. Tapi ingat juga kalau anak itu ada, satu ingat bukan milikmu, tapi titipan Tuhan yang harus dibesarkan di dalam nasihat Allah. Kedua, anak itu ya kebahagiaan hidup kita bukan bergantung dari si anak loh. Kebahagiaan hidup kita itu bergantung dari Allah, sumber hidup kita. Banyak orang mendidik anak, membesarkan anak itu dengan cita-cita nanti si anak itu membalas budi. Kalau kita sudah tua, nanti kita bersandar sama dia. Itu cita-cita duniawi. Akhirnya kita melihat banyak orang ya menangis karena dia mengharapkan dari anak. Dia bersandar dari anak. Dia tidak bersandar kepada Tuhan.
Anak itu adalah karunia Tuhan. Jadi kita mesti melatih bersandar, bergantung kepada Tuhan. Sumber hidup kita itu. Jangan ikut pandangan orang dunia. Semua di dalam Tuhan. Kepada Dia kita bergantung. Untuk Dia kita hidup. Dan hidup kita tujukan bagi Dia. Kalau orang yang hidupnya sungguh-sungguh tergantung. Kalau saya dalam kelemahan, saya cuma ingat Adam. Adam itu artinya diciptakan dari tanah. Saya bilang, Tuhan, saya ini tanah liat. Tapi saya tahu aku tanah liat yang tidak berguna. Tapi kalau hidupku kuserahkan dalam tangan Tuhan, bagaikan tanah liat di tangan penjunan, maka tanah liat yang tidak bermutu itu diolah Tuhan menjadi alat-alat perkakas yang berguna untuk kehidupan ini. Periuk-periuk yang berguna, alat masak yang berguna, alat-alat dapur yang sangat bermanfaat. Itu karena di dalam tangan penjunan. Kalau saudara mengalami kegagalan, akui itu. Oh, Anda ada tanah liat. Tapi tanah liat dalam tangan penjunan akan menjadi hal yang luar biasa indah dan bermanfaat dalam hidup ini. Nah, ini sudah sekalian. Sekarang kita perhatikan. Kita harus mengabdi demi tujuan Allah, bukan demi tujuan kita. Orang yang mengabdi lalu mendidik anak demi tujuan sendiri akan menyesal. Anak itu tidak akan membalas guna. Nanti penyesalan di hari tua, air susu dibalas air tebu. Siapa salah? Air susu dibalas air tebu. Timang-timang buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Anaknya rusak sebab tidak dibimbing menurut kehendak Allah. Roma 11 ayat 36 kita baca ayat yang mendukung. Sebab segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Membesarkan anak bukan berpusat pada diri kita sendiri, tapi berpusat kepada Allah dan firman-Nya. Yaitu apabila kita datang dan sadar segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, maka kepada Dialah kita tujukan segala sesuatu. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara tidak akan menyesal hidup. Itu sebabnya saya sekarang udah tua secara manusiawi, tapi saya masih tetap bersemangat mendidik anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut. Dan terus saya perhatikan. Anak saya yang bungsu, Christian Adi, umurnya 47 tahun. Hampir 50. Anaknya sudah mulai masuk perguruan tinggi. Tidak usah pakai ujian, tidak. Angka terbaik diambil langsung. Sebab dia hasilnya bagus, perguruan tinggi rebutan. Enggak usah pakai ujian, enggak usah pakai tes. Tapi bapaknya sakit. Sakit-sakitan. Saya bilang, Tian, kamu asam urat. Perhatikan asam urat. Dia bilang, enggak, saya punya alat tes asam urat 5,1. Rendah. Saya bilang, Tian, itu alatmu enggak benar itu. Periksa betul-betul. Jangan-jangan alatmu itu mati.
Sebab dia ngangkat tangan gak bisa. Dan 2, kamu harus periksa kadar vitamin D dalam tubuh. Kalau orang kekurangan vitamin D, orang itu penyakitan. Pergi ke laboratorium, cek berapa kadar vitamin D di dalam tubuh saya. Christian pergi. Kadar vitamin D saya terima laporan dari laboratorium. Kadar vitamin D-nya cuma 22,4. Nah, ini dia. Orang mau hidup macam apa, makan enak, olahraga, kadar vitamin D-nya cuma 22,4. Manusia hidup paling sedikit 35. Ini 22,4. Jadi sekarang kamu makan vitamin D yang 10.000 unit dimakan. Kekurangannya itu harus ditambah. Lalu kemudian di lab diperiksa berapa itu asam uratnya. Saya tahu Christian baru dari Bali. Di Bali lebih dari 2 minggu dia di sana. Sukanya bebek. Bebek itu asam uratnya tinggi. Apalagi emping. Siapa yang suka emping? Waduh. Asam uratnya tinggi. Tidak mungkin 5,1. Periksa. Sudah tahu. 7,9. Wah, hampir 8. Ini di luar ukuran. Buru-buru. Ini si papa ini masih terus memperhatikan sampai dewasa begitu. Sekarang dia mulai tertolong. Kakaknya bilang sambil itu kau tusuk jarum. Tusuk jarum juga ya dilakukan. Jadi perhatian kita itu kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita itu mesti dengan sepenuh hati, saudara sekalian. Karena itu perlu pentingnya keluarga Kristen itu dibentuk, keluarga ilahi. Jangan asal kawin, jangan asal beranak. Ya. Tujuan pernikahan itu pertama adalah supaya kita menurunkan keturunan ilahi. Prokreasi, beranak cuculah, penuhi bumi. Itu prokreasi. Tujuan kedua, rekreasi. Sekarang kalau saudara mau menikah, permisi bicara, apa yang Anda pikirkan? Bukan prokreasi, beranak dan bertanggung jawab kepada Allah, tapi yang Anda pikirkan itu rekreasinya. Kemana kita honeymoon? Ke Hong Kong, ke Bali? Ini loh pikiran duniawi. Makanya keluarga zaman sekarang 3 tahun mulai bercerai. 5 tahun bercerai oleh karena sudah sekalian pikirannya cuma bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu. Ini tujuan yang tidak benar. Tapi kalau Anda mempunyai tujuan prokreasi yang benar, melahirkan anak-anak, penuhilah muka bumi dengan keturunan-keturunan ilahi, maka saudara akan sungguh diberkati oleh Allah. Yang mau kawin, pikir betul apa tujuanmu. Kalau tujuan hidupmu itu untuk kemuliaan Allah, pasti Anda diberkati. Saudara pernah melihat enggak keluargamu mau kawin menikah sambil menangis? Ada enggak? Anak saya, cucu saya ada yang dalam pemberkatan itu menangis, berlinang-linang air mata. Kenapa? Sanggupkah aku menjalani kehendak Allah? Satu pertaruhan memulai keluarga itu. Jadi di situ saudara sekalian kita penting sekali membentuk keluarga Kristen, keluarga ilahi sesuai dengan gambar Allah. Sekarang kita lihat next, pentingnya keluarga Kristen. Nah, ada seorang ahli namanya Kenneth L. Chapin. Dia menyelidiki dan menulis buku
Bukunya berjudul Is There a Family in the House? Adakah satu keluarga di dalam rumah? Orang berpikir ya pasti dalam rumah itu ada keluarga. Tapi dia bertanya, is there a family in the house? Dalam satu rumah itu betulkah terdapat keluarga? Yang maksudnya keluarga yang saling berhubungan. Keluarga yang harmonis. Ada enggak? Coba jawab. Lihat ayah ibu kita, lihat saudara kita, lihat diri kita. Is there a family? Adakah dalam keluarga rumah tanggamu satu keluarga yang sesuai dengan konsep yang dikehendaki Allah? Ya, apa itu keluarga? Satu, keluarga itu merupakan tempat bertumbuh secara tubuh, jiwa, dan roh. Pasti keluarga tempat bertumbuh. Kasih makan, bertumbuh badannya, dulu kecil kan besar. Dulu anak-anak, sekarang jadi remaja, pemuda. Itu bertumbuh. Tapi itu bertumbuh secara badan, dikasih makan. Tapi tidak cukup bertumbuh secara badan, jiwa. Jiwa itu pendidikan. Pendidikan itu bukan pendidikan sekolah 2 tambah 2, 4. Tapi pendidikan yang penting adalah moral. Tingkah laku, budi pekerti, supaya bisa berhubungan dengan masyarakat, manusia-manusia lain di dunia. Orang yang gagal membentuk hubungan dalam rumah tangga dan keluarganya, maka anak-anaknya akan gagal berhubungan dengan masyarakat, dengan polisi, dengan tentara, dengan lalu lintas, dengan undang-undang, menjadi anak yang disebut asosial, yang bertentangan dengan masyarakat yang ada. Anak yang kacau balau itu disebut asosial. Tidak pantas di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita pandai berhubungan dalam keluarga, kita keluar lulus. Ya. Keluarga merupakan tempat bertumbuh baik tubuhnya, baik jiwanya, pendidikan akhlaknya, maupun pendidikan rohaninya. Benarkah dalam keluarga kita itu orang tua kita mendidik kita dalam pertumbuhan rohaninya juga? Apa cuma kasih makan saja? Atau cuma sekolah saja, tapi tidak dalam mendidik akhlak budi pekerti enggak? Sekolah zaman sekarang itu cuma mendidik kognitif akal saja. Kalau zaman saya dulu sekolah itu ada pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak, dinilai semua. Zaman sekarang enggak. Tapi kalau kita pendidikan jiwa, budi pekerti, akhlak, moral, diajarkan, bagus. Tapi lebih dari semua, pendidikan rohani. Kalau sudah, kita praktekkan bagaimana hubungan kasih antara anggota keluarga. Kalau hubungan kasih di dalam keluarga udah bagus, kita mempraktekkan hubungan sosial, keluar, ke masyarakat, ke sekolah, ke tempat bisnis, di tengah-tengah hukum negara, bagaimana hubungannya. Manusia diciptakan menurut citra atau gambar Allah. Jadi mempunyai potensi untuk bertumbuh. Kita bukan hewan. Kita punya potensi untuk bertumbuh, bukan badan saja. Jiwa, budi pekerti, akhlak, tapi potensi pertumbuhan roh. Rohani. Ya, potensinya besar. Keluarga merupakan tempat untuk memberi energi. Anak yang bertumbuh, kalau bertumbuh sendiri, nggak bisa. Harus diberi dorongan, kekuatan, energi. Siapa yang memberi? Ya, lingkungan keluarga itu. Harus menjadi lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan
dalam segala hal. Maka inersi yang diberikan keluarga, kasih, perhatian, komitmen dalam lingkungan keluarga. Dari kecil anak itu merasakan kasih sayang orang tuanya. Dari kecil mereka merasakan perlindungan, komitmen, tekad dari orang tuanya untuk membesarkan anaknya dengan segenap hati. Itu harus dirasakan oleh anak-anak. Kalau anak-anak tidak merasakan ini, dia tumbuh di luar gambar Allah. Dan dengan kata lain, anak itu akan menjadi remaja dan pemuda yang rusak. Menjadi orang tua yang asosial. Itu sebabnya kejahatan di Indonesia luar biasa. Saya baca di sini penjara-penjara di negeri Belanda kosong. Sudah ada 14 penjara yang ditutup di Belanda. Dan makin hari makin bertambah karena kejahatan hampir lenyap. Saking kosongnya penjara-penjara, pegawai-pegawai penjara jadi bingung. Karena mereka hidup dan gaji dari negara. Supaya mereka bisa bagus, penjara disiapkan untuk negara lain yang banyak penjahatnya. Jadi negara Belanda itu menyewakan penjaranya untuk orang Norwegia. Di sana lebih banyak penjahatnya, disewakan. Saya pikir kalau dekat maka Indonesia akan nyewa dari Belanda. Tapi ya berat juga. Sebab rupiah mesti bayar dengan euro. Sanggup gak bayar sewanya? Jadi saya barusan ini menelpon Pendeta Gilbert yang biasa berani itu. Gilbert kasih tahu Menteri Hukum dan HAM. Dan kasih tahu Presiden. Jangan terus memenjarakan bangsa Indonesia di penjara. Udah gak muat. Udah limpah dan kejahatan dalam penjara makin banyak, penjaranya dibakar saking sesaknya. Jadi sekarang kita tiru sistem di Tiongkok. Kita tiru sistem Indonesia punya 17.504 pulau. Masih banyak itu pulau-pulau yang kosong. Jadi itu kita kelompokkan penjahat narkoba, kasih satu pulau, jagain. Kasih mesin-mesin untuk nebang pohon, membuka hutan-hutan, ya itu cara yang baik. Lalu ini bagian penjahat narkoba satu pulau tersendiri. Ini koruptor satu pulau tersendiri. Koruptor kumpul koruptor. Ada banyak pulau di Indonesia. Oh iya, bilang baik. Saya akrab dengan Menteri Hukum dan HAM, itu orang Madura itu. Ya. Nanti saya bicara soal ini. Ya, saya nggak bisa sampai, sudah tua. Nggak sanggup lagi, masih ada orang muda yang bisa meneruskan suara saya kepada Presiden, kepada Menteri Hukum dan HAM, supaya memperhatikan. Saya sudah punya pengalaman. Dulu di Indonesia ini, orang-orang pulang dari negeri Indonesia yang mau tetap menjadi warga negara Tiongkok dipulangkan ke Tiongkok. Yang mau jadi warga negara Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Jadi tahun 63 kalau nggak salah, atau 67. Hui Kok, barisan orang-orang yang pulang ke Tiongkok. Dari Indonesia dikirim ke Tiongkok. Tiongkok itu menerima warga negara ex-Indonesia, itu ditempatkan satu pulau namanya Hainan. Hainan Tao, Pulau Hainan. Apa yang mereka beli cuma kapak, cangkul, gergaji, itu saja. Mereka disuruh buka hutan supaya hidup di sana, cari hidup sendiri. Berapa banyak orang-orang yang Hui Kok kembali ke Tiongkok itu mati. Mati kelaparan, mati sakit, mati kerja bakti. Banyak sekali.
Juga ada yang lari ke Hong Kong melalui laut. Di Hong Kong itu lebih bebas orang hidup. Yang selamat bisa ada. Kalau enggak, yang lari mati ketembak juga ada. Itu riwayatnya orang-orang Tionghoa yang pulang ke negeri Tiongkok. Itu sebabnya mereka buka hutan, buka segala itu banyak sekali yang mati. Tapi kemudian saya lihat pemerintah Tiongkok bagus. Dia mengundang dunia internasional, Eropa, Amerika, siapa yang mau tanam modal di Hainan? Kalau di Indonesia, persewaan tanah itu hak guna bangunan atau hak guna usaha itu cuma 30 tahun. Kalau 30 tahun baru saja menikmati untungnya itu 5 tahun, udah diambil kembali. Tapi Tiongkok menyewakan pulau-pulaunya itu untuk dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing bukan 30 tahun, bukan. Disewakan 75 tahun. Panjang sekali. Dan itu sebabnya berbondong-bondong orang Eropa, orang-orang Amerika datang ke Hainan, menanamkan modal-modalnya di sana. Dan Hainan itu dibangun oleh orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, sehingga Hainan itu menjadi negeri yang maju. Kalau sekarang sudah pergi ke Hainan dengan ibu kotanya Haikou, wah itu negeri sangat maju. Disitulah nenek moyang orang Indonesia yang kembali ke Tiongkok, nyawanya banyak terbuang di sana. Dari pelajaran itu saya ingat pulau-pulau di Indonesia ini banyak dan kaya. Ngapain nyimpan manusia kasih makan pengangguran di dalam penjara? Uang Indonesia habis kasih makan orang-orang jahat dalam penjara. Tidak ada hasilnya. Saya usulkan itu melalui pendeta Gilbert supaya sampai kepada Menkumham dan sampai kepada Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara yang kasih, kita mesti memikirkan hal itu, saudara kalian. Pentingnya keluarga Kristen yang diciptakan menurut gambar Allah itu harus ada dalam hidup keluarga kita. Yang kedua, keluarga itu bapak, ibu, anak merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Saudara punya anak, dikembangkan apa? Semua aktivitas. Dalam keluarga setiap orang bebas mengembangkan karunia-karunianya, talentanya masing-masing. Ada yang suka musik, ada yang suka mesin-mesin mainan. Ya terus dikembangkan terus. Dari kecil sampai besar. Dalam keluarga itulah landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Kita berikan landasan, dasar untuk membangun anak dan mengembangkan anak itu bebas beraktivitas dalam keluarga. Karunianya dikembangkan di situ. Oh luar biasa ini sudah jalan. Saya lihat toko murni ya, ada 3 cucunya kan, pakai 3 gitar, main bersama, memuji nama Tuhan. Aduh, masih muda-muda bisa kumpul, berbakat seni, berbakat takut akan Allah. Indah sekali. Bulan kemudiannya ada berita cucu saya keluar sebagai juara 1 dari BPK Penabur. Aduh, pasti. Cucu saya juga keluar sebagai juara umum, ya, sehingga nggak usah ujian lagi. Karena kalau orang keluarga itu terbimbing, mengembangkan dari dalam rumahnya, mereka pasti pintar. Kalau anak bodoh itu karena saya pikir orang tuanya bodoh itu. Kalau anak kurang ajar itu kita, bapak ibunya kurang ajar sama Tuhan. Maka anak-anak kita kurang ajar. Tapi kalau kita bakti sama Tuhan,
pasti anak-anak kita bakti sama orang tuanya. Yang ketiga, keluarga itu merupakan tempat untuk berteduh saat badai gelombang kehidupan melanda. Kalau ada satu anak sendirian menghadapi gelombang badai kehidupan, di mana mereka berteduh? Paling mereka berlinang air mata menangis. Di pinggir jalan ada polisi lewat. Dibawa, kenapa menangis? Nah, saya enggak punya tempat perlindungan. Saya enggak punya bapak, enggak punya ibu. Bapak saya bercerai, kawin lagi. Ibu saya kabur. Aduh. Anak itu diciduk, dibawa ke panti sosial. Bukan ayah, bukan ibunya. Di situ mereka dilindungi secara fisikal. Tapi apakah mereka itu dikembangkan secara jiwa? Apakah mereka itu dikembangkan secara rohani? Badannya aja hidup. Hidup dengan sakit hati. Merasa terbuang. Besok tua menjadi penjahat. Saya tidak tahu jadi apa Indonesia ini kalau begini terus. Jangan lupa keluarga merupakan tempat berteduh di saat badai-badai kehidupan menerpa kita. Orang lain sering tidak memahami kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan. Enggak ada orang lain peduli sama satu anak, satu pemuda yang mengalami badai kehidupan. Enggak ada. Kecuali dalam keluarga. Itu merupakan benteng kehidupan yang kondusif untuk mendapat perhatian, untuk mendapat perlindungan. Pertanyaan saya, sudahkah anggota keluargamu yang kecil itu mendapat perhatian yang cukup, mendapat perlindungan yang cukup, mendapat kasih sayang yang cukup? Fungsi yang keempat dari keluarga Kristen adalah keluarga merupakan tempat untuk transfer nilai-nilai. Anak kecil belum tahu nilai-nilai hidup, nilai-nilai iman belum tahu, nilai-nilai akhlak, budi pekerti nggak tahu. Dari mana mereka bisa transfer nilai-nilai iman, nilai-nilai budi pekerti, moral? Ya, dari anggota-anggota keluarga itu. Apa yang dibuat oleh tindakan? Kalau kita lihat ayah ibu kita sudah tua, yang mewakili itu adalah dewasa muda. Ini harus berfungsi dalam keluarga. Harus berfungsi. Menjadi kakak-kakak yang sudah dewasa. Mendidik adik-adik kita. Oh, anak-anak remaja. Jangan kau pikir, saya mah bebas. Anda harus berfungsi sebagai anggota keluarga yang menyenangkan Allah dan menyenangkan hati orang tua. Maka besok Anda akan punya anak-anak yang menyenangkan dirimu. Sebab kau sudah taat kepada Tuhan. Maka anak-anakmu besok akan taat padamu. Tapi kalau hari ini kau kurang ajar sama Tuhan, saya omong hari ini, anak-anakmu akan kurang ajar kepadamu. Saya punya saudara 9. Ada yang kaya-kaya, ada yang sederhana, ada yang biasa. Saya cuma pendeta. Sekarang hidup saya sudah diberkati Tuhan. Saya merasa bangga. Saya menanamkan kasih kepada keluarga ilahi, gereja Tuhan. Saya sudah lebih dari 58 tahun menggembalakan jemaat di tempat ini. 55 tahun ke atas. Dan sekarang saya sudah tua. Seringkali saya berdoa berlinang air mata.
Terima kasih Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Saya dikasih anak-anak rohani. Saya sudah tua, tapi saya tidak dibuang. Anak-anak, cucu-cucu rohani ini banyak memperhatikan saya. Saya bilang, Tuhan, aku sudah tua. Terima kasih buat kasih sayang-Mu melalui anak-anak dan cucu-cucu rohani. Mereka ingat saya, mereka suka telepon. Gimana? Sehat, Opa? Sehat, Oma? Sehat, Om? Anak-anak bilang, sehat, Om. Puji Tuhan. Saya ada kirim ikan, ada kirim masakan. Dari Pangandaran kirim ikan laut. Ya, kirim ikan akan, ada yang kirim beras. Kenapa kirim beras sama saya? Oh, ini saya punya sawah berkat sulung buat hamba Allah, supaya nanti saya diberkati, sawah ladang saya diberkati. Setengah karung beras dari Pangandaran dikirim juga. Saya bilang, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati, enggak bisa. Saya telepon, halo, terima kasih buat persembahan sulungmu. Saya dipelihara Tuhan. Terima kasih yang lain buat ikan asinmu. Ya, kira-kira 3 kilo ikan asin dipotong-potong, kirim ke Tasik. Yang lain lagi bandeng-bandengnya, bandeng buang tulang, kirim jauh-jauh dari keluar dari dekat Pangandaran, keluar dari Pangandaran, kirim jauh-jauh. Saya diperhatikan Tuhan hari tua. Meskipun dari kampung-kampung, lembah-lembah sungai Kerit dikirim Tuhan, ya, burung gagak bisa kasih kirim daging, kirim makanan buat Nabi Elia. Oh, saya dipelihara Tuhan, sebab saya sudah terus-menerus membentuk keluarga ilahi. Ya, itu namanya oikosteo, keluarga ilahi. Tapi bukan saja oikosteo, tapi oikos dalam arti luas, itu artinya keluarga. Ya, keluarga gereja itu juga keluarga, anak cucu itu juga keluarga. Kalau kita tanamkan dengan baik, hari tua kita cemerlang. Papa mama saya ambil permisi dari keluarga yang lain, hidup di Tasikmalaya. Saya berjanji Tuhan, saya akan peliharakan papa mama sampai hari akhirnya dipanggil Tuhan. Dan betul, papa saya meninggal dalam usia 83 tahun dalam perawatan keluarga kami. Mama saya meninggal 86 tahun. Minta dikubur di mana? Di Surabaya. Dua-dua kami kirim ke Surabaya. Hati saya puas. Saya tahu ada firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya dipanjangkan Tuhan hari umur hidupmu. Supaya baik kehidupanmu, panjang umur. Aduh, saya pikir. Saya tahu, saya pasti panjang umur. Saya tahu pasti saya diberkati Tuhan. Kalau saya usia 82 tahun masih lantang di hadapan jemaat, saya tahu oleh karena firman Tuhan sudah berlaku dalam hidup saya. Hei orang-orang muda, hormati ayahmu, hormati ibumu. Hei dewasa muda, hormati ayah ibumu, supaya panjang umur, murah rezekimu. Tuhan berjanji setia kepadamu, lakukan itu dengan setia pula. Ya. Kemudian tadi keluarga tempat mentransfer nilai-nilai. Jadi keluarga itu bagai laboratorium. Prodia itu memeriksa kandungan-kandungan dalam tubuh kita. Kita juga sebagai laboratorium. Sehingga setiap anggota keluarga itu saling belajar. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu bisa ketahuan dari laboratorium keluarga. Mentransfer nilai-nilai yang baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir,
keluarga itu merupakan tempat munculnya permasalahan. Tidak ada tempat paling banyak muncul permasalahan kecuali dalam keluarga. Orang Sunda bilang lamun dekat mah pakai trok. Kalau dekat tuh banyak persoalan. Jadi munculnya persoalan yang paling banyak di mana? Dalam keluarga. Tapi bersyukur dalam keluarga pula muncul ya penyelesaian. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan antara anggota keluarga itu paling banyak di dalam keluarga. Jadi tempat munculnya masalah dalam keluarga. Tempat kita belajar bagaimana mengatasi masalah keluarga. Jadi keluarga itu merupakan tempat latihan. Muncul persoalan, muncul bagaimana menyelesaikan persoalan. Sehingga kalau kita betul-betul berpusatkan Kristus, saya katakan keluarga yang berpusatkan Kristus akan dapat menyelesaikan semua permasalahannya. Cakap menyelesaikan masalah. Karena saya dibentuk dalam keluarga Kristen yang berfungsi. Pertanyaannya, adakah keluarga Kristenmu berfungsi? Adakah sadar yang remaja juga melakukan fungsinya di tengah-tengah keluarga? Nah, yang terakhir kita lihat next. Untuk mencapai kehidupan keluarga ilahi, tingkatkan selalu komunikasi vertikal kepada Tuhan dan komunikasi horizontal kepada sesama sehingga tercapai suasana surgawi. Markus kita lihat pasal 12, kasih Tuhan Allahmu. Ayat 31, kasihi sesamamu manusia. Kita sudah dengarin. Tapi lebih dari itu Yohanes pasal 15 ayat 12. Dengar ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Waduh, ini berat. Kalau mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, itu masih bisa. Tapi mengasihi sesama, seperti Yesus mengasihi Anda, penuh pengorbanan, rela mati untuk Anda. Tuhan minta kita pun mempunyai kasih yang seperti aku mengasihi kamu, demikian kamu mengasihi. Ini tidak gampang. Gampang kalau kita hidup dalam pola keluarga ilahi. Tapi kalau kita hidup dalam pola duniawi, ini tidak mungkin terlaksana. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu rela berkorban sampai mati di salib. Nah, kamu harus mengasihi dengan pengorbanan. Waduh. Bisa. Kalau firman Allah dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bisa. Saya mengiring Tuhan udahlah begitu lama. Sejak umur 17 tahun saya katakan bisa. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari bisa Tuhan memampukan kita. Kalau kita sudah demikian, maka Roma pasal 14 ayat 17 sebagai ayat terakhir, ini janji Tuhan bagi kita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum. Ini kerajaan dunia. Makan, minum, senang-senang, kawin, mengawinkan, ini kerajaan dunia.
Kerajaan Allah bukan soal makan, minum, kawin, mengawinkan. Bukan. Tapi soal kebenaran. Di mana kita belajar kebenaran dari firman Allah dan bimbingan Roh Kudus. Ini kerajaan Allah itu soal kebenaran. Maka dari situ timbullah damai sejahtera. Peng'an. Peng'an. Ayem lan tentrem karto raharjo. Peng'an. Kalau sudah dapat peng'an, lebih dari peng'an apa? Lebih dari damai sejahtera apa? Sukacita. Ini bertingkat. Kebenaran naik, damai sejahtera. Naik lagi, sukacita oleh Roh Kudus. Ini harapan kita. Ini pikiran kita. Ini tindakan kita. Saya minta yang muda itu anggota keluarga ilahi. Yang dewasa itu anggota keluarga ilahi. Yang orang tua, lakukanlah fungsi-fungsi keluarga ilahi dalam hidup kita masing-masing. Maka damai Allah akan hinggap dalam hidup kita.